Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih selamat pagi pasti karena kalian akan menonton video ini di pagi hari. Oke, kita masuk bab baru yaitu cerita fantasi. Ini bab yang sangat menyenangkan gitu ya. Coba kita lihat dulu dari pengertian, dari mulai narasi dulu ya. Ini kan narasi itu adalah cerita fiksi yang perkembangan kejadian atau alurnya gitu. Nah, ini baru pengertian narasi dulu, belum masuk ke cerita fantasi. Nah, ini narasi itu pasti ada alur, terus ada rangkaian peristiwanya digerakkan dengan hukum sebab akibat. Tapi nanti kita lebih jauh, kita lihat lagi di dalamnya seperti apa. Nah, ini ya, biasanya rangkaian ceritanya berkembang dari tahap pengenalan apa saja dan di mana kejadian itu terjadi, lalu timbulnya pertentangan dan penyelesaian akhir. Rangkaian cerita ini disebut alur. Oke, amanat merupakan unsur cerita. Nah, ini pasti udah pada tahu ya. Ini juga amanat sebenarnya termasuk ke dalam unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui ceritanya. Amanat berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang dapat disimpulkan dari isi cerita. Dan yang saya bingung gitu ya, cuma satu film yang nggak ada amanatnya, itu Happy Tree Friends gitu ya. Itu Happy Tree Friends saya nggak tahu gitu ya amanatnya apa gitu. Dan selanjutnya gitu ya, di sini ada mulai masuk pengertian cerita fantasi. Itu cerita fiksi bergenre fantasi, dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Contoh, ada api di bawah laut di film SpongeBob, nggak masuk akal, itu biasa gitu ya. Atau misalkan ada ikan yang berenang terus tenggelam di film SpongeBob, itu biasa gitu ya. Ikan yang tenggelam, itu aneh sekali menurut saya. Atau nggak ada naga naga gitu ya, ada dimensi lain, atau kita bisa berkelana ke masa lalu, itu biasa di cerita fantasi. Jadi kalian kalau misalnya nuntut cerita fantasi harus masuk akal, itu nggak bisa. Fantasi itu di luar batas normal gitu ya, di luar kewajaran berpikir kita. Oke. Di sini ada dua tipe orang berfantasi ya, gini, ada yang kiri dan ada yang kanan. Contoh yang di sebelah kiri gitu ya, fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Nah, ini yang produktif, yaitu seorang perancang desainer baju gitu ya, pelukis dan penulis. Ini yang bagus gitu ya, fantasi yang bagus. Dan ada lagi yang pasif, yaitu fantasi yang tidak dikendalikan. Jadi seolah-olah orang yang berfantasi hanya pasif sebagai wadah tanggapan-tanggapan. Contohnya melamun, bermimpi gitu ya, bermimpi aja terus tapi nggak melakukan apapun. Nah, ini dia fantasi pasif, cuma bisa mimpi-mimpi tapi tidak melakukan apapun. Ini pasif namanya. Oke, di sini yang pertama ada unsur dari mulai tokoh. Ya, diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau bisa aja dimodifikasi. Balik lagi ke film SpongeBob. Sponge itu ada tapi tidak bisa ngomong. Serem ya kalau misalkan binatang tiba-tiba ngomong, kucing saya ngomong itu ke saya. Menyeramkan sekali. Selanjutnya ada di temanya. Cerita fantasi ini bisa ada 3 tema yang paling banyak. Pertama sihir, Harry Potter, itu fantasi. Supernatural bisa Fantastic Four, bisa futuristik atau masa depan. Nah, ini bisa masa depan itu banyak ya. Ada Back to the Future gitu ya, film-film lainnya gitu ya. Atau misalkan Doraemon masa depan bisa masuk ke sini. Upin Ipin masuk kemana Pak? Masuk yang nanti ada bahasan menarik lainnya gitu ya. Lalu di sini ada biasanya ide seorang yang penulis fantasi itu luar biasa gitu ya, karena tidak dibatasi realitas gitu ya. Di kehidupan nyata nggak ada, dia bisa menciptakan gitu ya, menciptakan hal yang tidak pernah ada gitu di dunia ini. Pemikirannya sangat luas, pemikirannya sangat jauh gitu ya, lebih susah membuat film atau cerita bergenre fantasi gitu. Nah, ini seperti tadi ada alur dan latar. Nah, sini di peristiwa yang dialami tokoh terjadi ada 2 latar. Yang pertama ada 2 kehidupan sehari-hari. Upin Ipin ini dia Upin Ipin masuk ke sini gitu. Atau latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini tidak ada di kehidupan sehari-hari. Kita berpikir misalkan film yang tadi yang bertemakan alien, dia pergi ke planet yang mana, atau bertemakan apa ya, naga-naga gitu, How to Train Your Dragon. Nah, ini dia masuk ke latar yang seperti ini yang tidak pernah ada di dunia nyata gitu.
Alur, ini ketutupan saya ke atasan lagi. Alur dan latar cerita pada fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai waktu latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Seperti kata saya tadi, balik lagi ke film Doraemon, dia bisa pergi ke masa lalu, pergi ke masa depan. Terserah dia ya, terserah yang nulis. Oh, ini tokohnya teh sama aja gitu ya Pak. Yang masa lalu tuh ada lagi Nobitanya gitu, mirip mukanya. Nah ini ya terserah dia gitu ya. Gak apa-apa, terserah penulisnya. Jadi jangan dianggap nggak masuk akal ya. Memang nggak masuk akal cerita fantasi ini. Nih tokoh cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh SpongeBob udah dijahatin gimana pun sama Squidward, udah dipelitin sama Tuan Crab, tetap kerja di situ, tetap jadi tetangganya, tetap riang banget gitu ya. Ini sepertinya di dunia nyata tidak akan ada yang seperti ini gitu ya. Atau misalkan mempunyai kesaktian tertentu. Ini misalkan film film ya, kita karena kalian lebih banyak nonton film daripada baca buku, saya yakin itu gitu ya. Harry Potter itu bisa masuk ke sini. Terus itu ya apa namanya, Avengers ya bisa, Hulk di sini bisa, Thor ya masuk ke situ, mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Oke, Olympus, Ragnarok gitu ya. Nah ini dia punyai latar yang aneh gitu di dunia yang entah di manalah dia hidup gitu. Ini yang mengalami peristiwa misterius yang tidak pernah terjadi pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya sifat cerita fantasi. Fiktif, pasti fiktif atau bukan nyata. Cerita fantasi bisa dialami biasanya dialami latar nyata atau bisa aja tidak ada gitu ya. Bisa aja latarnya nggak ada sama sekali di dunia nyata atau bisa aja dimodifikasi. Balik lagi ke Doraemon dan Upin Ipin. Nah di sini si Doraemon latarnya itu di Tokyo, Jepang. Itu ada di dunia nyata. Upin Ipin ada di Malaysia, ada gitu ya. Kampung Durian Runtuh ada di dunia nyata. Tapi tadi contoh Olympus Ragnarok nggak ada di dunia nyata. Nah itu baru latarnya yang benar-benar tidak ada gitu. Atau How to Train Your Dragon, pulau-pulaunya itu ada di dunia nyata, tidak ada gitu ya. Ini yang benar-benar tidak ada di dunia nyata. Jadi ada dua tipe ya sifat yang cerita fantasi ini. Bahasanya tentu harus dengan emosi yang kuat supaya mana ya, supaya lebih mengerti aja gitu ya penonton. Kalau misalkan bayang udah mah filmnya teh nggak masuk akal, bahasanya teh baku gitu, siapa yang mau nonton gitu ya, pusing yang ada gitu. Selanjutnya ini hanya tugas, mungkin cukup sekian aja gitu ya, pendek. Silahkan dicatat, boleh diringkas gitu ya, disimpulkan kalau menurut kalian yang ini bagiannya penting atau enggak. Yang penting harus minimal ada semua slide-nya gitu ya, boleh diringkas aja misalkan ini lebih disingkat itu boleh. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.